Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Salam muslimun RW 16 rahimahumullah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi lantaran turunnya rahmat dan ridhonya untuk kita dan keluarga kita. Alhamdulillah juga malam hari ini kita masih diperkenankan melanjutkan taklim kita setelah minggu lalu kita break karena ada aktivitas yang lebih skopnya lebih besar, ya, yaitu pemilu. Yaitu ini perlu kita syukuri, kita masih bisa melanjutkan taklim kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini menjadi ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam adalah sama-sama kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahullah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai kita tabarukan terlebih dahulu. Inilah hadratun Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih melanjutkan adabun naum, tata krama atau adabnya tidur. Kemarin kita akhiri sampai doa yang populer yang diajarkan kepada anak cucu kita di TPG atau di TK atau di lembaga-lembaga pendidikan PAUD, yaitu Allahumma bismika ahya wa bismika amut, ya. Allahumma bismika ahya wa amut, ya. Ada yang simpel, tapi intinya sudah ada huruf atau wawu, itu sudah cukup, ya. Bismika Allahumma ahya wa amut cukup, ya. Wa bismika amut juga boleh, ya. Ini sampai di situ. Adapun kalau kita masih menginginkan doa yang lebih panjang, yang lebih afdal, marilah sama-sama kita baca, meskipun kita belum bisa mengamalkan, minimal tahu, ya. Insya Allah kalau sudah tahu isi atau makna yang terkandung dalam doa ini, insya Allah kita akan berusaha untuk menghafalkannya, ya. Untuk sementara waktu sebelum hafal, boleh dibaca ketika hendak tidur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buatan bisa, ya. Buatan saya diikuti, ya. Disimak mohon. Kalau yang ada bukunya disimak di situ, ya. A'udzubika, aku mohon perlindungan kepada Engkau, ya Allah. Allahumma, ya Allah, min syarri kulli dzi syarrin, dari segala sesuatu atau dari orang yang mempunyai niat buruk. Wa min syarri kulli dabbatin, dari keburukan setiap binatang yang melata, ya. Jadi siapa tahu di dalam tidur kita, ya, kalau sekarang mungkin rumah-rumah kita relatif lebih aman, ya. Orang-orang dulu itu kan hidupnya banyak yang di tengah hutan, di pinggiran kampung, ya. Masih banyak binatang-binatang melata yang mungkin masuk ke rumah kita. Kalau sekarang lingkungan kita relatif lebih steril dari binatang-binatang melata, ya. Tapi tidak ada salahnya kalau ini kita baca juga. Wa min syarri kulli dabbatin, dan dari keburukan binatang-binatang melata, anta akhidum binasiyatiha, yang engkau atau ubun-ubunnya, atau engkau yang mengendalikan ubun-ubunnya, ya. Jadi semua binatang yang melata di muka bumi ini semua di dalam kendali
Allah yang menghidupkan dan juga Allah yang mematikannya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku ala siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus ya. Allahumma ya Allah, antal awalu, engkaulah maha dahulu, falaisa qablaka, tidak ada yang mendahuluimu ya, atau tidak ada sesuatu pun sebelum engkau, syai'un sama sekali, wa antal akhiru, dan engkau maha terakhir, sifatnya Allah al-akhir, Allah maha akhir, falaisa ba'daka, tidak ada sesuatu sesudah engkau. Kalau sudah kiamat nanti semuanya hancur, Allah sendiri yang tetap baqo ya, kekal abadi. Syai'un sama sekali, wa anta zahiru, dan engkau yang maha zahir, falaisa fauqaka, tidak ada yang melebihi engkau, tidak ada yang lebih tinggi dari engkau, syai'un sama sekali, wa antal batinu, dan engkau yang maha batin, falaisa dunaka, tidak ada yang di bawah engkau, syai'un sama sekali. Waqti anidaina, nah ini yang perlu kita baca di sini ya, waqti anidaina ya, lunasilah hutangku ya. Jadi ini kalau melihat di sini perlu sekali ini kita hafalkan, kita baca sebelum tidur. Siapa tahu setelah kita membaca ini bangun tidur hutang kita sudah lunas ya. Jadi waqti anidaina ya, dan lunasilah hutangku, wa akhni, dan cukupilah aku minal faqri, dari kefakiran. Allahumma ya Allah, anta khalaqta nafsi, engkau yang menciptakan diriku, jiwaku, wa anta tawaffaha, dan engkau juga yang mematikannya, laka bagimu mahyaha, kehidupannya, wa mamataha, dan kematiannya. In amataha, jika engkau mematikan diriku, faghfirlaha, maka ampunilah dia ya. Wa in ahyataha, dan jika engkau menghidupkannya, faghfadha, maka lindungilah dia, jagalah dia, bima tahfadhu, sebagaimana engkau telah melindungi, menjaga bihi, dengan sesuatu ibadah kasolihin, pada hamba-hambamu yang soleh ya. Jadi selalu kita mohon kepada Allah supaya dijaga. Kalau Allah hendak mematikan jiwa kita, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kalau Allah menghidupkan jiwa kita setelah bangun tidur, maka hendaknya kita dijaga olehnya sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang soleh. Allahumma ya Allah, inni as'alukal afwa wal afiyah, sesungguhnya aku mohon afwa, pengampunan, wal afiyata, dan keselamatan, fid dini wa dunya wal akhirah ya. Semoga Allah selalu melindungi kita atau mengampuni kita dan menyelamatkan kita agama, dunia, dan akhirat kita. Allahumma ya Allah, ayqifni, bangunkanlah aku, fi ahabbis saati ilaika, di waktu-waktu yang engkau cintai, yang engkau sukai. Jadi mohon pada Allah supaya Allah berkenan membangunkan kita di waktu-waktu yang Allah sukai. Kapan itu? Yaitu di sepertiga terakhir ya. Wa fi asharihim yastaghfirun, sebagaimana di dalam Al-Qur'an itu, di antara waktu yang paling disukai Allah, dan di situ Allah membuka ampunannya, wa fi asharihim yastaghfirun, yaitu di waktu-waktu sahur ya. Kalau sekarang mungkin sekitar jam 3 sampai jam 4 kurang 5 menit ya, atau 4 persis ya, karena jam 4.10 atau jam 4.15 sudah masuk waktu subuh ya. Waktu itulah waktu yang terbaik, yang sangat disukai oleh Allah. Kapan kita memohon padanya, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Jadi Allahumma ya Allah, ayatkan, bangunkanlah aku, fi ahabbi sa'ati ilaika, di waktu yang engkau sukai, wastamilni, dan bantulah aku melakukan, bi ahabbil a'mali ilaika, dengan amal-amal yang lebih engkau sukai, supaya kalau kita melakukan suatu amal yang disukai Allah itu merasa ringan. Karena itulah selalu mohon kepada Allah, wastamilni bi ahabbil a'mali ilaika, semoga Allah membantu kita melakukan amal-amal yang disukainya, hatta tuqarribuni, sehingga mendekatkan engkau padaku, ilaika, kepadamu, zulfa, sedekat mungkin. Zulfa itu tempat kembali yang dekat Allah ya. Jadi hatta tuqarribuni, sehingga engkau mendekatkanku, ilaika, kepadamu, zulfa, sedekat mungkin, wa tubaidani, dan
jauhkanlah aku an sakhatika dari murkamu dan sejauh mungkin ya. Semoga dengan berdoa seperti ini Allah menjauhkan kita dari murkanya sejauh mungkin ya. Asaluka mohon aku fatu'tiani maka kabulkanlah atau berilah aku, wa astaghfiruka dan aku mohon ampun kepadamu, fataghfiruli maka ampunilah aku, wa ad'uka dan aku mohon atau berdoa kepada engkau, fatastajibuli maka ijabahilah doa-doaku ya. Dan setelah membaca doa ini maka dianjurkan lagi membaca sumakro, kemudian bacalah ayat al-kursi, ayat kursi ya. Jadi ayat-ayat atau ayat-ayat yang seharusnya kita baca sebelum kita tidur, diantaranya ayat kursi, kemudian wa amanar rasulu ila akhiri surati ya, sampai akhir surat ini yang biasa kita baca di dalam tahlil. Setelah lillahi ma fis samawati, di situ ada amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Saya kira sudah hafal semua ya, karena selalu setiap malam Jumat kita baca tahlil. Dan di dalamnya salah satunya adalah akhir surat Al-Baqarah ini ya. Wa amanar rasulu ila akhirih. Dan ini juga ayat atau dua ayat ini oleh Nabi Muhammad setelah pulang dari Mi'raj. Jadi turunnya kebetulan pas di bulan Rajab ya. Jadi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na dan seterusnya itu ya. Sampai itu ala qaumil kafirin ya. Jadi itulah ayat akhir surat Al-Baqarah yang sebaiknya kita baca juga. Wal ikhlasi dan surat ikhlas, wal muawwidataini dan surat perlindungan, dua perlindungan ya. Artinya surat Falak dan Binnas ya. Wa surat Tabarakal Mulk dan surat Tabarakal Mulk. Jadi tapi saya kira ini sudah banyak yang hafal ya, terutama ibu-ibu yang rajin ikut pengajian, terutama itu ada di wiridul latib ya, atau wirid pagi dan sore itu ya. Wal ya'khudka dan mengambillah engkau an-naumu tidur wa anta ala zikrillahi dalam keadaan zikir kepada Allah ya. Jadi hendaklah dalam tidur itu kita diniati selalu zikir kepada Allah. Wa anta ala zikrillahi dan engkau ala zikrillahi dalam keadaan zikir kepada Allah, wa ala taharati dan dalam keadaan suci. Faman fa'ala dzalika maka barang siapa melakukan demikian itu urija maka diangkat birohihi dengan rohnya man ilal arsy ke atas arsy wa kutiba dan dicatat musollian sebagai orang yang sholat. Jadi kalau kita sebelum tidur kita wudhu dulu ya, kemudian kita membaca doa-doa zikir-zikir yang tersebut. Setelah itu kita tutup dengan ini tadi ya, perlindungan surat Falak dan An-Nas, Falak dan Binnas. Insya Allah roh kita akan saat kita tidur, roh kita itu diangkat ilal arsy ke arsy wa kutiba dan dicatat musollian sebagaimana orang yang sedang melakukan sholat ila ayastaiqadha hingga bangun engkau. Fa iza staiqadha maka jika bangun engkau farji maka kembalilah ila ma'arraftuka ila ma pada barang ma'arraftuka yang telah memberitahu aku kepadamu awalan di permulaannya. Maksudnya pengarang kitab ini Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sebelum materi ini beliau akan memberitahu pada kita kemarin ya, kegiatan setelah bangun tidur ya. Jadi bab kita kemarin itu diawali dari bangun tidur, kemudian ini sampai tidur kembali. Semuanya memakai adab atau tata krama. Jadi farji kembalilah ilama kepada barang maraftuka yang telah memberitahu aku kepada engkau awalan pada permulaan bab nih. Wadawim dan biasakanlah atau langgengkanlah ya ala hadza tartibi pada urut-urutannya atau tata tertib ini baqiyatan umrika sepanjang umurmu. Fa in syaqqat maka jika merasa berat engkau alaika atasmu
Al-mudawamatu untuk membiasakan diri. Mudawamah itu melazimkan, membiasakan ya. Fasbir maka sabarlah, sobrol marid sabar dalam keadaan sakit, ngalama rorotid dawai sebagaimana sabarnya orang sakit ngalama rorotid dawai pada pahitnya obat. Intizoru sambil menunggu lisyifai pada kesembuhan. Watafakar dan berpikirlah engkau atau mikir-mikirlah engkau fi qasri umurika tentang pendeknya umurmu. Wa in isa jika engkau hidup masalah upamanya di atas sanatin 100 tahun fahiya qalilatun itu termasuk pendek bil idofati ila maqamika jika dibandingkan dengan kedudukanmu fid daril akhirah di akhirat kelak. Jadi marilah sama-sama kita saling menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar dibanding kehidupan kita nanti di akhirat. Di sini seandainya kita hidup di dunia ini 100 tahun, jika dibandingkan dengan kehidupan yang abadi di akhirat, kehidupan yang 100 tahun itu qalilatun sebentar. Karena itulah marilah sama-sama hidup di dunia yang sebentar ini kita manfaatkan sebaik mungkin sebagai sarana untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menjalani kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Sebagaimana dawuhnya Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwasanya dunia ini tempat bercocok tanam yang hasilnya kita rasakan, kita panen nanti di akhirat. Itulah marilah sama-sama sebisa mungkin apa yang sudah kita ketahui berusaha untuk mengamalkannya, meskipun sedikit diusahakan bisa istiqomah continue. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, dan mudah-mudahan Allah selalu mengijabah apa yang menjadi hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Demikian sebagai penutup. Mungkin ada pertanyaan, monggo, tentang adab-adab atau materi yang lain, monggo. Dan insya Allah kita masih ada 2 pertemuan lagi sebelum Ramadan, ya. Jadi nanti pas masuk ganti bab ini ada sholat berikutnya. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.